Jumpa lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama PKS Matematika. Siapkan lembar kerja, pulpen atau pensil. Materi yang akan dibahas adalah Matematika SMA kelas 12 wajib bab 1 subbab 11 tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Jadi dalam bab 1 akan membahas jarak dan sudut dalam ruang, dan pokok-pokok bahasannya adalah 1. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. 1.2 melukis titik tembus dan garis potong. 1.3 jarak dalam ruang. 1.4 sudut dalam ruang. Kita mulai dengan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kedudukan titik dan terhadap garis. Sebuah titik dapat terletak pada garis atau berada di luar garis. Jika sebuah titik terletak pada sebuah garis atau garis melalui titik, maka jarak antara titik dan garis tersebut sama dengan 0. Sedangkan jika sebuah titik berada di luar garis, maka jarak antara titik dan garis tersebut lebih besar dari 0. Kita lihat ada titik A dan titik B. Pada gambar di samping bahwa titik A terletak pada garis G. Titik B berada di luar garis G. Dan kemudian kita tarik garis tegak lurus. Dari titik B ditarik garis tegak lurus G dan memotong di titik C. Maka jarak titik B terhadap garis G sama dengan panjang segmen garis BC, di mana BC tegak lurus terhadap garis G. Contoh, misal ABC, D, E, F, G, H adalah sebuah kubus. Tentukan bahwa yang A titik-titik yang terletak pada garis AE, kemudian B titik-titik yang berada di luar garis E. Coba kita lihat, perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Titik-titik yang terletak pada garis AE adalah titik A, kemudian titik E. Kemudian titik-titik yang terletak di luar garis AE adalah titik B, titik C, titik D, titik F, titik G, dan titik H. Contoh berikut adalah, misal ABCD EFGH adalah sebuah balok dengan AB sama dengan 12 cm, BC 5 cm, dan AE sama dengan 4 cm. Tentukanlah yang A, jarak titik C terhadap garis DH, B, jarak titik A terhadap garis CG. Misal balok ABCD EFGH seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian karena CD tegak lurus DH, maka jarak titik C terhadap garis DH sama dengan CD. CD sama juga dengan AB sama dengan 12 cm, diketahui. Kemudian karena AC tegak lurus CG, maka jarak titik A terhadap garis CG adalah AC. AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB diketahui 12 cm dan BC adalah 5 cm. Jadi akar dari 12 cm kuadrat tambah 5 cm kuadrat. Ingat tripel Pythagoras, 5, 12 berpasangan dengan 13. Jadi hasilnya adalah 13 cm. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 1, 11 halaman 4 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Kita lanjut. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Jadi titik terhadap bidang.
Sebuah titik dapat terletak pada bidang atau terletak di luar bidang. Titik terletak pada bidang jika jarak titik terhadap bidang sama dengan 0. Sedangkan jika jarak titik terhadap bidang lebih besar dari 0, maka titik tersebut berada di luar bidang. Jadi kalau jaraknya 0, maka titik itu berada pada bidang. Nah, kita lihat ini pada gambar di samping, titik B dan C terletak pada bidang P. Titik A berada di luar bidang V. AB tegak lurus dengan bidang P. Jarak titik A terhadap bidang V adalah AB. Kita lihat contoh berikut. Perhatikan balok ABCD, EFGH di bawah ini. Titik B terletak pada bidang ABCD dan titik B terletak pada bidang BCGF dan titik B terletak pada bidang ABFE. Kemudian titik B terletak di luar ADHE dengan jarak AB. Kemudian titik B terletak di luar EFGH dengan jarak BF. Titik B terletak di luar bidang CDHG dengan jarak BC. Contoh berikut, limas beraturan TABCD dengan ABCD adalah persegi panjang, AB adalah 8 cm dan BC 6 cm. Jika TC sama dengan TA sama dengan TB sama dengan TD sama dengan 13, tentukan jarak titik D terhadap bidang ABCD. Baik, kita lihat pembahasannya. Perhatikan gambar limas TABCD di bawah ini. Nah, kemudian dari limasnya ini kita ambil segitiga ABC ini, tentu ini adalah separuh dari alas ABCD, di mana AB diketahui adalah 8, BC adalah 6, dan sesuai dengan rumus Pitagoras maka AC sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 10. Jadi AC-nya adalah 10. Kemudian kita teruskan lagi bahwa kita bisa lihat segitiga TAC di mana T adalah tadi titik puncak dan AC diagonal ABCD dan E adalah titik tengah dari diagonal AC. Sementara TE udah pasti tegak lurus dengan AC dan E titik tengah, maka AE sama dengan EC. Karena tadi hasilnya adalah 10, maka AE sama dengan EC sama dengan 5. Nah, sesuai dengan Pitagoras, TE akar dari 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Ini adalah sama dengan 12. Jadi jarak titik T terhadap bidang ABCD itu sama dengan TE dan sama dengan 12. Kita break lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 2 211 halaman 6 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Kedudukan garis terhadap garis. Di dalam ruang, dua buah garis dapat saling berpotongan, sejajar atau bersilangan. Kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut. 1. Dua buah garis saling berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai satu titik persekutuan atau satu titik potong. Jika dua garis saling berpotongan, maka kedua garis tersebut terletak pada satu bidang, atau melalui kedua garis tersebut dapat dilukis sebuah bidang.
Jadi misalnya dalam hal ini pada gambar di atas, garis H, ini garis H berpotongan dengan garis K, dan kedua garis terletak pada bidang P. Garis K tidak berpotongan dengan garis G, garis K tidak berpotongan dengan garis G. Dalam hal ini, garis K dan garis G adalah bersilangan. Yang nomor 2, dua buah garis saling sejajar jika kedua garis atau perpanjangannya tidak mempunyai titik persekutuan dan kedua garis terletak pada satu bidang, atau melalui kedua garis tersebut dapat dilukis sebuah bidang. Coba lihat gambar ini. Pada gambar ini bahwa garis G sejajar dengan garis H. Kedua garis terletak pada bidang P. Garis K tidak sejajar dengan garis G maupun garis H. Baik, yang ketiga adalah dua buah garis saling bersilangan jika kedua garis atau perpanjangannya tidak mempunyai titik persekutuan dan kedua garis tidak terletak pada satu bidang, atau melalui kedua garis tersebut tidak dapat dilukis sebuah bidang. Kita lihat gambar berikut. Pada gambar, garis G bersilangan dengan garis H dan kedua garis terletak pada bidang yang berbeda. Jadi H terletak pada bidang P dan G terletak pada bidang W. Kita lihat contoh. Diketahui prisma tegak ABCDE FGHIJ. Selidiki hubungan rusuk-rusuk prisma. Oke, kita gambarkan prismanya ini. Lalu kita selidiki hubungan rusuk-rusuknya, yaitu AF BG CH. AF BG CH DI EJ adalah saling sejajar, dan juga AB sejajar dengan FG dan BC sejajar dengan GH dan CD sejajar dengan HI, DE sejajar dengan IJ, AE sejajar dengan FJ, dan demikian juga AB tegak lurus dengan AF, AB tegak lurus dengan AF, dan AB juga tegak lurus dengan BG, dan BC tegak lurus dengan BG, tegak lurus juga dengan CH. CD tegak lurus dengan CD, tegak lurus dengan CH. Demikian seterusnya, dan AE tegak lurus dengan AF ya. Garis yang bersilangan dengan BG diantaranya adalah CD, ED, AE, FJ, IJ, dan HI bersilangan dengan BG. Garis yang bersilangan tegak lurus dengan AB bersilangan tegak lurus dengan AB adalah CH bersilangan tegak lurus, dan DI, AB bersilangan tegak lurus dengan DI, AB juga bersilangan tegak lurus dengan EJ. Oke, itu. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 311 halaman 8 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Kedudukan garis terhadap bidang. Sebuah garis dapat terletak pada sebuah bidang
dapat memotong atau menembus sebuah bidang atau dapat sejajar dengan sebuah bidang. Jadi ada 3 kemungkinan: terletak, memotong atau menembus, dan sejajar. Nah, yang pertama nih, sebuah garis terletak pada bidang jika setiap titik yang dilalui oleh garis terletak pada bidang itu. Jika garis G terletak pada bidang P, maka dapat dikatakan bahwa bidang P melalui garis G. Perhatikan gambar di samping. Garis G terletak pada bidang P dan garis H terletak pada bidang W. Contoh, pada kubus ABCD EFGH, rusuk AB terletak pada bidang ABCD. Rusuk AB terletak pada bidang ABCD. Diagonal BG terletak pada bidang BCGF dan diagonal ruang AG terletak pada bidang ACGE. Sebuah garis memotong atau menembus sebuah bidang jika garis dan bidang hanya memiliki satu titik persekutuan. Titik persekutuan itu disebut titik tembus. Pada gambar ini, garis G terletak pada bidang W dan menembus bidang P pada titik T. Garis G menembus bidang P pada titik T. Jika garis G memotong bidang P, maka akan terbentuk sebuah sudut antara garis G dan bidang V. Perhatikan gambar berikut. Garis PQ menembus bidang V di titik R. Garis PS tegak lurus bidang P dan tegak lurus garis RS yang terletak pada bidang P. Maka sudut yang dibentuk oleh PQ dengan bidang P adalah sudut PRS atau sudut alfa. Contoh, misal ABCDEFGH adalah sebuah balok. Tentukan sudut yang dibentuk oleh diagonal ruang AG dengan bidang ABCD. Oke, ini diagonal ruang AG dengan ABCD dengan alas. Perhatikan gambar di samping. Sebuah balok ABCDEFGH, GC tegak lurus dengan bidang ABCD. AC terletak pada bidang ABCD. Sudut yang dibentuk oleh garis AG dengan bidang ABCD adalah sudut CAG. Nah, kemudian contoh berikut, misal TABCD adalah 5 seperaturan. Tentukan sudut yang dibentuk oleh garis TD dengan bidang ABCD. Perhatikan gambarnya. TE tegak lurus dengan bidang ABCD. ADE terletak pada bidang ABCD. DE. Sudut yang dibentuk oleh garis TD dengan bidang ABCD adalah sudut TDE. Jika garis G tegak lurus dengan bidang P, maka garis G tegak lurus atau bersilangan tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang P. Contoh masalah, bila garis G tegak lurus pada bidang G, garis H tegak lurus pada bidang H, dan bidang G berpotongan dengan bidang H pada garis K. Selidikilah
Apakah pernyataan berikut benar? Garis G tegak lurus atau bersilangan tegak lurus dengan garis K. Garis G tegak lurus bidang H. Kemudian garis H tegak lurus atau bersilangan tegak lurus dengan garis K. Garis H tegak lurus bidang G. Kita selidiki. Kita coba gambar gambarnya seperti di bawah ini. Karena K adalah perpotongan antara bidang G dan bidang H, jadi ini garis K, maka garis K terletak pada bidang G dan juga pada bidang H. Garis G tegak lurus bidang G, maka garis G tegak lurus atau bersilangan tegak lurus dengan garis K. Kemudian garis H juga tegak lurus terhadap bidang H, maka garis H tegak lurus bersilangan tegak lurus dengan garis K karena terletak pada bidang H. Pernyataan yang benar adalah pernyataan pada A dan C. A garis tegak lurus, garis G tegak lurus atau bersilangan tegak lurus dengan garis K, dan garis H tegak lurus atau bersilangan tegak lurus dengan garis K. Apakah garis H tegak lurus dengan bidang G? Sementara ini garis H dengan ini bidang G? Tentu tidak. Apakah garis G tegak lurus dengan bidang H? Juga enggak. Jadi yang benar hanya yang di A dan C. Yang ketiga, sebuah garis dikatakan sejajar dengan sebuah bidang apabila tidak terdapat perpotongan antara bidang dengan garis atau antara bidang dengan perpanjangan garis. Kita lihat pada gambar di samping. Garis H terletak pada bidang P. Garis G sejajar dengan bidang P, ini sejajar, dan sejajar juga dengan garis H. Garis G, garis H sejajar karena sejajar dengan bidang V. Garis G bersilangan dengan garis N. Ini ada N yang terletak di bidang P, tapi bersilangan dengan garis G. Garis K, ini K, menembus bidang P dan bidang W. Jika garis G sejajar dengan bidang P, maka garis G akan sejajar atau bersilangan dengan garis-garis yang terdapat pada bidang P. Jika garis G sejajar dengan satu garis pada bidang P, maka garis G akan sejajar dengan bidang V. Kita lihat contoh pada balok ABCD FGH. Ini baloknya. Maka pernyataan pertama, rusuk-rusuk pada sisi atau bidang atas sejajar dengan sisi alas, yaitu jadi rusuk-rusuk pada bidang atas sejajar dengan sisi-sisi alas. Jadi EF ini pada bidang atas, FG, GH, dan HE sejajar dengan bidang alas ABCD. Kemudian yang B, rusuk-rusuk pada sisi alas ABCD sejajar dengan sisi atas, yaitu EFGH. Jadi AB, BC, CD, AD sejajar dengan bidang EFGH. Kemudian yang C, rusuk-rusuk pada sisi vertikal bagian depan sejajar dengan sisi vertikal bagian belakang, yaitu AE paling depan, AB, BF, FE
sejajar dengan bidang CDHG. Kemudian yang D, rusuk-rusuk pada sisi vertikal bagian belakang, rusuk-rusuk pada sisi vertikal bagian belakang yaitu CDHG sejajar dengan sisi vertikal bagian depan, sejajar dengan ABFE. Jadi yaitu CD sisi vertikal bagian belakang, CD, DH, HG, dan CG sejajar dengan ABFE. Kemudian rusuk-rusuk pada sisi vertikal bagian kanan yaitu BCFG, BC, CG, FG, dan WF sejajar dengan bidang ADHE. Ya, jelas sejajar ya. Kemudian rusuk-rusuk pada sisi vertikal bagian kiri sejajar dengan sisi vertikal bagian kanan yaitu AE, AD, DH, FHE sejajar dengan bidang BCGF. Oke, break lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 411 halaman 11 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Kelima, kedudukan bidang terhadap bidang. Di dalam ruang, bidang dengan bidang dapat berpotongan atau sejajar. Di dalam ruang, dua bidang atau lebih disebut sejajar jika bidang-bidang tersebut dan perpanjangannya tidak mempunyai garis atau titik persekutuan. Sedangkan jika bidang-bidang tersebut mempunyai garis atau titik persekutuan, maka bidang-bidang tersebut disebut berpotongan. Garis atau titik persekutuan tersebut disebut juga garis atau titik potong. Kemungkinan kedudukan bidang terhadap bidang dapat digambarkan seperti di bawah ini. Bidang P dan bidang W berpotongan pada garis G. Jadi perpotongan pada garis G ini dapat dinotasikan dengan dalam kurung V, W. Titik P merupakan titik persekutuan antara bidang P, bidang U, dan bidang W. Jadi bidang U, bidang P, bidang W. Titik P adalah titik persekutuannya. Bidang V sejajar dengan bidang W. Garis G sejajar dengan garis K. Garis G bersilangan dengan garis H. Jadi G, K sejajar dan G dengan H bersilangan. Kemudian yang keempat ini bidang U yang di bawah sejajar dengan bidang V dan sejajar dengan bidang W. Seperti lantai rumah, lantai 1, lantai 2, lantai 3 saling sejajar. Jika dua bidang berpotongan, maka kedua bidang tersebut akan membentuk sebuah sudut. Sudut yang dibentuk oleh dua bidang dapat diwakili oleh sudut yang dibentuk dua garis. Satu garis berada pada bidang pertama dan garis lain berada pada bidang kedua. Kedua garis tersebut tegak lurus dengan garis perpotongan kedua bidang. Perhatikan gambar berikut. Jadi garis yang membentuk sudut tegak lurus dengan garis perpotongan antara kedua bidang.
bidang P berpotongan dengan bidang W pada garis K, ini garis K. Kemudian garis G pada bidang P tegak lurus dengan garis K. Demikian juga garis H berada pada bidang W tegak lurus pada garis K. Garis H dan garis G dan garis H membentuk sudut alfa. Sudut yang dibentuk oleh bidang P dan bidang W dapat diwakili oleh sudut yang dibentuk oleh garis G dan garis H, yaitu sudut alfa. Jadi bidang P dan W, sudut yang dibentuknya dapat diwakili oleh garis H dan garis G dan garis H, dan sudutnya adalah sudut alfa. Contoh, diketahui sebuah 5 segi 4 beraturan TPQRS. Selidiki bidang apa saja yang berpotongan dengan bidang TPR. Oke, kita lihat. Perhatikan 5 segi 4 beraturan TPQRS berikut. PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan PS. TP sama dengan TQ sama dengan TR sama dengan TS. Nah, bidang TPR tegak lurus dengan bidang PQRS. Perpotongannya adalah PR. Kemudian bidang TPR berpotongan tegak lurus dengan bidang TQS. Dan perpotongannya adalah garis TE. Kemudian bidang TPR tadi lagi berpotongan dengan bidang TPQ. Perpotongannya adalah pada garis TP. Bidang TPR berpotongan dengan TQR dan perpotongannya adalah pada garis TR. Dan bidang TPR berpotongan dengan bidang TPS. Perpotongannya adalah pada garis TP. Sekira bisa dibayangkan ya. Oke. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH titik KLMN berturut-turut adalah titik tengah garis AD, BC, FG, dan EH. Gambarlah bidang KLMN, kemudian selidikilah bidang-bidang yang sejajar dan berpotongan tegak lurus dengan bidang KLMN tersebut. Oke, kita coba gambarkan. Gambarnya adalah seperti ini. Bidang-bidang yang sejajar dengan KLMN. Nah, ini bidangnya. Bidang ABFE tentu sejajar, dan juga bidang CDHG sejajar. Bidang yang tegak lurus dengan bidang KLMN adalah bidang ABCD, bidang EFGH, kemudian bidang ADHE, dan juga bidang BCGF. Kita lihat contoh berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH. Gambarlah bidang GBD, kemudian tentukanlah garis perpotongan antara bidang GBD dengan bidang ABCD. Tentukanlah sudut yang mewakili sudut yang dibentuk kedua bidang tersebut. Tentukanlah nilai tangan sudutnya. Oke, kita coba lihat. Kita gambarkan kubusnya, dan kemudian ada GBD, bidang yang di dalam kubus. Bidang GBD berpotongan dengan bidang ABCD pada garis BD. Jadi bidang ini berpotongan dengan
bidang alas pada garis BD. Kemudian GP terletak pada bidang GBD dan CP pada bidang ABCD. GP tegak lurus dengan GP tegak lurus dengan BD, dan CP tegak lurus dengan BD, maka sudut GPC adalah sudut yang dibentuk oleh bidang GBD dengan bidang ABCD. Perhatikan bahwa segitiga GPC adalah segitiga siku-siku. Nah, sudut GPC adalah alfa, maka tanggens alfa adalah CG dibagi CP. Dalam hal ini misalnya panjang rusuk dari kubus adalah A, maka CG adalah A dan CP adalah setengah diagonalnya. Setengah diagonalnya adalah A akar 2, sehingga A dibagi setengah A akar 2, hasilnya adalah akar 2. Kita break lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 5 halaman 14 dalam buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Selanjutnya, kerjakan juga evaluasi pemahaman, evaluasi kemampuan, dan evaluasi kemahiran subbab 11 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Selamat mencoba.